Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep olahan daging rasanya sangat lezat. Sekali masak langsung ludes, yaitu sate goreng. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram daging sapi dan 100 gram lemak. Untuk daging sapinya juga boleh diganti menggunakan daging kambing ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau tidak ada lemaknya, boleh menggunakan daging sandung lamur. Selanjutnya daging sapinya kita potong kecil-kecil, potong kotak. Daging sapi yang saya gunakan ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah bagus, cepat empuknya. Lemaknya juga sama, kita potong-potong. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran. Bawang putih, bawang merah, dan juga jahenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula merah yang telah saya sisir sebelumnya. Kemudian kita ulek kembali sampai gula merahnya halus. Selanjutnya kita tuangkan bumbu yang telah kita haluskan tadi di atas daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita campurkan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita diamkan selama 30 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, bisa kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada 3 buah bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, dan 3 buah cabai rawit hijau. Untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis, cabainya dipotong kecil-kecil. Oke, sudah cukup marinasi dagingnya. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Sedikit saja. Setelah minyaknya panas, masukkan daging yang telah kita marinasi tadi. Goreng dagingnya sampai matang, sampai warnanya berubah. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Ini tipsnya ya teman-teman, untuk masak sate goreng daging sapi. Sebelumnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini supaya dagingnya cepat empuk. Oke, seperti ini sudah cukup ya menggoreng dagingnya, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air 300 ml. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena dagingnya ini sudah agak empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya cepat matang, jangan lupa ditutup dan masak sampai kuahnya menyusut, dagingnya empuk. Oke, seperti ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengering, dan dagingnya juga sudah empuk.
Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya menggunakan 3 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Sate goreng daging sapi sudah matang, rasanya sudah pas, dagingnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bahan pelengkapnya tadi, bawang merah dan cabai yang telah diiris-iris. Sate goreng daging sapi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tumisan super simple, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis tauge kacang panjang tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 150 gram tauge. Kalau teman-teman suka lebih banyak taugenya boleh ditambah, kalau tidak terlalu suka tauge boleh dikurangi. Sesuaikan saja dengan porsi atau selera teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu taugenya. Bahan selanjutnya ada 1 ikat kacang panjang, ini ukuran ikatannya yang kecil ya teman-teman. Kemudian potong sesuai selera. Potongnya agak memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 4 kotak tahu putih ukuran kecil. Kalau teman-teman menggunakan ukuran yang besar, boleh menggunakan 2 kotak saja. Kemudian kita potong kotak dadu kecil. Boleh juga dipotong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada ikan teri nasi yang kering, secukupnya saja. Ikan teri nasinya ini asin ya teman-teman, untuk menghilangkan rasa asinnya. Siapkan mangkok berisi air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan aduk-aduk sampai tercampur merata sama air. Kemudian kita masukkan ikan teri nasinya. Kita rendam. Untuk ikan teri nasinya ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera teman-teman saja. Sambil menunggu ikan teri nasinya kita rendam, kita siapkan untuk bumbu irisnya. Ada 4 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Tiga siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. Lima buah cabai rawit merah, potong serong. Satu batang daun bawang, potong kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman. 1 buah tomat matang, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya bumbunya, cukup diiris-iris saja. Sekarang kita kembali lagi ke ikan teri nasi yang kita rendam tadi. Sudah cukup kita merendamnya. Selanjutnya bisa kita cuci di air mengalir. Seperti ini ya hasilnya setelah dicuci. Rasa asinnya sudah hilang. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi. Yang pertama kita goreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman. Goreng tahunya sampai berkulit. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini tahunya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan.
Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis tadi. Masukkan juga teri nasi. Kemudian kita tumis sampai bawang merah, bawang putihnya layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum, masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar. Selanjutnya masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi, aduk-aduk kembali. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai kacang panjangnya setengah matang. Setelah kacang panjangnya sudah setengah matang, masukkan tahu putih yang sudah kita goreng tadi. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh saus tiram, sepucuk sendok teh gula pasir, sepucuk sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Terakhir masukkan daun bawang dan tauge. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tauge dan daun bawangnya kita masukkan, memasaknya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya taugenya tidak terlalu matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga saus tiram. Untuk total saus tiramnya jadi 2 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tauge kaca panjang tahu sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis tauge kacang panjang tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ayam broiler. Memasaknya sangat mudah dan praktis. Bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu ayam saus asam manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Untuk ayam broiler yang saya gunakan ini, yang bagian paha saja. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dada ataupun sayap juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Karena paha ayam yang saya gunakan ini gendut-gendut atau gemoy, akan saya sayat seperti ini. Sayat atau dipotong seperti ini tapi tidak putus. Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayamnya dan cepat matang. Lakukan ke semua paha ayam sampai semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai disayat, selanjutnya kita rebus paha ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci berisi air dan juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan paha ayamnya. Rebus sebentar saja, seperti ini ya kira-kira, untuk mengurangi kotorannya yang menempel pada ayam. Oke, setelah cukup direbus, selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek saja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Tiga buah bawang merah iris tipis-tipis.
1/3 buah bawang bombay, potong sesuai selera. Saya potong memanjang saja seperti ini. Kemudian kita pisah-pisahkan. Lima buah cabai merah keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan bumbunya sudah siap. Sekarang kita kembali lagi ke ayam yang telah kita rebus tadi. Supaya ayamnya ada rasanya atau lebih gurih, taburi secukupnya garam dan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuk yang saya gunakan rasa sapi. Kalau teman-teman menggunakan rasa ayam juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Setelah selesai ditaburi kaldu bubuk dan garam, selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Selanjutnya masukkan ayam yang telah kita rebus tadi semuanya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah cukup kita menggoreng ayamnya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang putih bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali dan tumis sebentar saja. Tambahkan 300 ml air. Tambahkan 5 sendok teh saus sambal, 2 sendok teh saus tomat, 1 sendok teh saus tiram, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena menurut saya saus sambalnya kurang, saya tambahkan lagi 2 sendok teh. Jadi total saus sambalnya kurang lebih 7 sendok teh. Masukkan cabai merah keriting. Masukkan juga ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya bisa kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Untuk saus tomat dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Ini hasilnya, ayam saus asam manis sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji.
Ayam saus asam manis siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral, rasanya sangat lezat, super pedas, bikin ketagihan, musuhnya nasi semejikom, yaitu ayam cili padi. Bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering, gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya, atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang, warnanya sangat cantik, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pada video kali ini saya memasak olahan terong super simple, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong bulat teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada terong bulat atau terong batik atau terong lalapan seperti ini ya, warnanya hijau. Jumlah terongnya ada 13 buah. Kemudian kita buang bagian tangkainya dan bersihkan bagian pinggirnya seperti ini. Lakukan ke semua terong sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita potong-potong menjadi 6 bagian atau 4 bagian, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering, secukupnya saja. Dan ini saya gunakan yang kecil-kecil seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja, kalau mau pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Cabenya juga ikut dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai kita pindahkan di cobek semuanya, lalu kita ulek sampai halus, atau teman-teman kalau tidak punya cobek bisa dihaluskan menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan seperti ini hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Selanjutnya untuk bahan bumbu irisnya ada cabai merah keriting sama tomat. Cabenya kita potong serong-serong. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Tomatnya kita potong memanjang saja seperti ini, atau mau kotak-kotak juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan teri, goreng terinya sampai matang. Setelah terinya matang, oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi, masih di wajan yang sama ya. Tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar tidak gosong yang bagian bawahnya. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum, kita tambahkan air secukupnya. Ini cobeknya saya koreti seperti ini ya, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Secukupnya gula, kemudian 2 sendok teh kecap manis.
Kemudian masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi semuanya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sebentar sampai aromanya harum. Dan ini setelah kita masak, aromanya juga sudah harum. Kemudian masukkan irisan cabai dan tomat dan juga terong, kita masukkan juga. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sampai empuk dan airnya menyusut. Dan ini airnya sudah mulai menyusut, terongnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Akan saya koreksi rasanya, siapa tahu ada yang kurang. Ternyata kurang asin, ini saya tambahkan sedikit lagi garam, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis terong bulat dan teri sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumisan super simple, cukup terong dan teri, dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, wis enak pol. Nah, itulah tadi resep tumis terong bulat dan teri, super simple, bumbunya sangat mudah, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memasak tumisan super lezat, yaitu tumis kangkung rebon. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung. Ini ikatannya ukurannya besar ya teman-teman. Kalau ukurannya kecil boleh menggunakan 2 atau 3 ikat, sesuaikan saja porsinya. Kemudian akan saya petiki. Cara petiknya satu persatu seperti ini ya teman-teman, per batang, supaya kalau ada ulatnya bisa ketahuan. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai, kita sisihkan dan cuci terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 15 gram udang rebon, selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di cobek, kemudian kita ulek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah tomat. Tomatnya kita potong menjadi 8 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya.
Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbu sampai setengah matang. Setelah bumbunya setengah matang, kita masukkan udang rebon semuanya ya. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah keluar. Kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml atau sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan biarkan sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena kita menggunakan udang rebon jadi sudah asin. Lalu aduk-aduk kembali. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan kangkung yang telah kita petik tadi. Ini ya teman-teman tipsnya, saat memasukkan kangkung usahakan airnya sudah mendidih dan nyala api kompornya besar agar kangkungnya warnanya tetap hijau. Kalau mau menambahkan air lagi, usahakan menggunakan air panas. Setelah kangkung mulai layu, kita masukkan tomat. Kemudian aduk-aduk, lalu masak sampai kangkungnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kangkungnya sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis kangkung rebon siap untuk dinikmati. Hari ini kita akan berbagi resep masakan super simple 5 menit jadi, yaitu resep balado cumi basah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram cumi basah yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong kecil seperti ini ya, bentuknya seperti cincin atau bisa dipotong-potong sesuai selera teman-teman saja. Untuk tintanya juga saya bersihkan ya, kita buang saja. Selanjutnya untuk cumi basahnya kita akan marinasi terlebih dahulu menggunakan 1 buah jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Caranya kita peras jeruk nipisnya seperti ini, kemudian kita ratakan dengan cara diaduk-aduk menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya sesuaikan selera pedas teman-teman, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindah dicobek. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek ya. Dan inilah hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya dan panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya saat nanti menggoreng cumi tidak meletup-letup. Kemudian masukkan cumi yang telah kita bersihkan dan telah kita marinasi tadi. Goreng cuminya sebentar saja ya teman-teman, supaya tidak alot. Cukup 2 menit saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air pada cuminya. Oke, setelah seperti ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk minyak bekas menggoreng cuminya akan saya ganti. Oke, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan cumi yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah cuminya masuk seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Cukup sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut, supaya cuminya tidak alot. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya lebih gurih, rasanya nendang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, balado cumi basah sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Balado cumi basah siap untuk disajikan.